Shalom, selamat bertemu kembali saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Merdeka. Hari ini kita merayakan 76 tahun kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia. Ada sukacita, ada rasa syukur tersendiri bahwa kita sudah dituntun Tuhan sejauh ini. Dan melalui program Roti Hidup saat ini, kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, saudara, mari kita berdoa. Puji syukur bagimu Bapa di surga pada hari ini, hari kemerdekaan negara kami, negara Republik Indonesia yang Tuhan sudah karuniakan. Hari di mana kami bersukacita dan bersyukur kepadamu dalam merayakannya. Bahkan dalam sukacita ini Tuhan, kami akan mendengarkan sabdamu. Berfirmanlah kepada kami dan pakailah hambamu untuk menyampaikan firmanmu menurut kehendakmu. Jauhlah daripada kami segala pikiran sia-sia. Berikan kepada kami konsentrasi yang baik. Dan oleh pekerjaan Roh Kudus sendiri, kami dimampukan melakukan firman-Mu. Dengarkan doa kami Bapa, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Efesus pasal 5, ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Menjadi orang arif. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di era di mana perubahan begitu cepat terjadi, teknologi yang semakin canggih, dan terlebih dalam masa pandemi yang datang begitu tiba-tiba sampai membuat kita kelabakan. Tentu kita butuh kearifan untuk menyikapinya. Menjadi orang arif di tengah berbagai situasi hidup tentu menjadi dambaan kita semua, atau menjadi harapan semua orang. Kita butuh kearifan. Untuk menjadi orang yang arif, kita butuh hikmat Tuhan. Tidak ada yang lain. Karena itu kepada orang Kristen, Paulus menasihatkan mereka agar mereka jangan seperti orang yang bodoh, tetapi seperti orang arif. Mereka dinasihatkan untuk dapat hidup secara bijaksana. Paulus berkata, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Saksama artinya harus benar-benar teliti dan memperhatikan kondisi atau keadaan sekitar dan menilai hidup sendiri. Apakah kira-kira kehidupan yang sementara kita jalani sekarang ini pas, sesuai dengan standar atau ukuran firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kearifan kita tercermin
dari bagaimana perilaku hidup kita. Dari bacaan kita yang pertama tadi adalah bagaimana kita mempergunakan waktu. Jadi soal kearifan dihubungkan dengan bagaimana menggunakan waktu. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Menggunakan waktu dengan bijaksana, menggunakan waktu dengan arif. Terkadang tanpa sadar kita membuang waktu, padahal sesungguhnya waktu tidak akan pernah kembali. Mari dengan hikmat Tuhan kita menggunakan waktu yang ada dengan selalu berjalan sesuai dengan koridor kehendak Tuhan. Jangan kita seperti orang bebal, menghabiskan waktu untuk segala perkara-perkara yang sesungguhnya tidak bermanfaat, baik untuk diri sendiri dan terlebih bagi orang lain. Menggunakan waktu dengan sembarangan, dengan tidak bertanggung jawab, dan tidak mencerminkan kemuliaan bagi Tuhan. Hal yang kedua, saudara-saudara, adalah jangan hidup menuruti hawa nafsu, tetapi hiduplah dengan dikuasai oleh roh. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Dengan demikian, maka kita tidak akan dikuasai oleh hawa nafsu. Dan pemicu hawa nafsu adalah, Paulus menyebutkan di sini, jangan minum anggur, ya, yang menjadikan seseorang menjadi mabuk. Karena ketika seseorang mabuk, maka ia dikendalikan oleh hawa nafsunya. Dengan kata lain, Paulus hendak berkata bahwa hindarilah hal-hal yang membawa kita kepada kebodohan. Hindarilah hal-hal yang dapat membuat kita diperbudak hawa nafsu. Tetapi biarlah hidup kita dikendalikan oleh roh. Roh yang membuat kita bersukacita, roh yang membuat kita hidup berkenan kepada Tuhan. Hal yang ketiga adalah bersyukurlah untuk hidup yang Tuhan karuniakan. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Orang yang arif akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena sesungguhnya hidup yang Tuhan beri adalah hidup yang limpah dengan karunia dan berkat. Kita masing-masing diberikan waktu, kita masing-masing diberikan karunia-karunia khusus untuk menjalani hidup. Dan kita masing-masing diberikan kemerdekaan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kemerdekaan dari dosa. Dan terlebih hari ini, kita dimerdekakan sebagai sebuah bangsa yang berdaulat. Di mana di dalamnya kita ada sebagai orang-orang Kristen. Untuk mengambil peran, untuk memberikan cara atau pola hidup yang bermakna bagi bangsa dan negara kita. Semboyan kita di ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 adalah Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Untuk bisa tetap tangguh, tentu tidak lepas dari peran kita masing-masing. Dan kita semua berperan untuk menumbuhkan Indonesia ke arah yang lebih baik. Sekecil apapun peran kita. Tapi kalau kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan arif bijaksana, maka itu akan menjadi berkat bagi bangsa kita dan kemuliaan bagi Tuhan. Roh Kudus menyertai dan memberkati kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau sudah berbicara kepada kami untuk menjadi orang yang arif, untuk menjadi orang yang bijaksana. Mampukan kami mempergunakan waktu dengan baik menurut kehendak Tuhan, sehingga tidak ada waktu yang sia-sia yang kami lakukan untuk memenuhi hasrat manusiawi kami belaka. Ampuni kami Tuhan, ketika banyak kali kami hidup seperti orang bebal. Bapa kami di surga, saat ini kami berdoa bersyukur untuk ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Kiranya Indonesia yang kami cintai ini tetap tangguh dalam menghadapi segala tantangan
dan Tuhan akan terus menumbuhkan kehidupan bangsa dan negara kami ke arah kemakmuran, kesejahteraan, dan terlebih bangsa negara kami ini menjadi bangsa yang hidup takut akan Tuhan dan yang menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Bapa kami di surga, kami berdoa juga untuk Bapak Tersau yang juga sakit di rumah. Tuhan lawat dan pulihkan. Kami berdoa sekiranya masih ada lagi saudara-saudara kami yang sakit, lawatlah mereka. Kami mendoakan juga Ibu Alfrida Lakawan, Ibu Desi Sandana, Ibu Rifka Sandana, yang saat ini tengah dirundung oleh duka cita oleh karena kepergian ibu kekasih mereka. Hiburkan, kuatkan mereka ya Tuhan. Kekuatan dan topangan dari Roh Kudus akan memelihara mereka. Kami pun mendoakan begitu banyak saudara-saudara kami yang berduka oleh karena kehilangan orang-orang dikasihi karena COVID-19. Tuhan, hiburkanlah mereka. Kami pun mendoakan akan negara Haiti saat ini yang tengah diguncang oleh gempa dan menimbulkan banyak korban jiwa. Lawatlah mereka Tuhan, hiburkan, kuatkan mereka, mampukan mereka untuk terus berseru kepadamu, dan pertolongan Tuhan akan nyata kepada mereka dengan kuasa-Mu, dengan cara-Mu sendiri, baik melalui pemerintah yang ada di sana, begitu juga dengan lembaga-lembaga sosial. Bapa kami di surga, berkati gereja-Mu, berkati pelayanan kami bersama, dan biarlah semuanya itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi dunia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Yang baik padamu.